Halo, selamat datang kembali di Sinema Akhir Pekan. Kali ini kami akan merangkum film Hercules yang rilis tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson yang menceritakan kisah kehidupan seorang manusia setengah dewa yang diberi nama Hercules. Ia merupakan putra dari dewa Zeus dengan manusia biasa. Namun istri dewa Zeus dari kalangan dewa yang bernama Hera tidak menyukai Hercules dan terus mengganggu hidup Hercules. Hingga diceritakan para dewa memberi 12 tugas berat kepada Hercules. Dan jika 12 tugas berat itu berhasil diselesaikan, dewa Hera akan membiarkan hidup Hercules akan tenang. Dalam menjalankan setiap tugasnya, ia bersama 5 prajurit setia yang bernama Autolycus. Ada Atalanta yang ahli panah, Amphiaraus yang peramal, Tydeus yang sangat brutal, dan Iolaus yang sebagai pendongeng yang merupakan keponakan dari Hercules. Nah, sebelum cerita kami mulai, silakan para sedulur semua menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, kita langsung saja menuju ceritanya. Saat tengah berpesta merayakan kemenangan mereka menyelesaikan satu tugas, Hercules didatangi Putri Ergenia, anak dari Raja Kotis yang memimpin daerah Thrace. Ia diperintah ayahnya untuk mengajak Hercules bergabung dan melatih tentara pasukan mereka karena saat ini tengah terjadi perang sipil melawan Panglima Perang Rhesus. Setibanya di Thrace, Hercules disambut oleh Jenderal Citacles sebelum bertemu dengan Raja Kotis. Seketika ia mengingat masa lalunya ketika sambutan yang sangat meriah ia terima di daerah asalnya, yaitu Athena yang dipimpin oleh Raja Eurystheus. Tapi Hercules sekarang telah diusir dari Athena karena ia dituduh telah membunuh anak dan istrinya. Dan karena hal itu, Hercules terus-menerus dibayangi rasa bersalah atas kematian keluarganya. Di pertemuan itu, Raja Kotis menjelaskan bahwa kerajaannya telah terpecah semenjak adanya perang sipil yang dipimpin pasukan pemberontak Rhesus yang telah membunuh sebagian besar tentaranya, dan kini hanya ada tentara amatir dari kalangan pedagang dan petani. Ya, karena hal tersebut, Hercules dan kelima rekannya melatih para tentara Thrace agar mereka dapat bertarung dan bisa mengalahkan Rhesus. Intel kerajaan Thrace pun menginformasikan bahwa pasukan Rhesus akan segera menyerang Besi, sebuah desa primitif, dalam 6 hari ke depan. Raja Kotis pun meminta Jenderal Citacles untuk menyiapkan pasukannya, dan keesokan harinya pasukan Thrace yang dipimpin Hercules pun berangkat menuju Besi. Setibanya di sana, mereka keheranan melihat kumpulan mayat tergeletak begitu saja di sana. Namun itu hanya jebakan. Di sana mereka sudah ditunggu oleh pasukan Besi yang brutal dan primitif. Hercules pun meminta tentara Thrace untuk membuat formasi dinding perisai pertahanan. Dan saat itu, Hercules mengeluarkan tinju kerasnya yang langsung membuat musuhnya tewas terpental. Setelah itu, pasukan Besi pun menyerang Hercules. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Satu persatu pasukan Hercules membabat lawannya. Namun mereka sempat kewalahan karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Dinding perisai pun mulai bisa ditembus hingga Hercules dan Amphiaraus mengeluarkan keretanya dan mulai menghabisi pasukan Besi. Pasukan Besi pun kewalahan dan memutuskan mundur dari pertempuran. Pasukan Thrace pun memenangkan pertempurannya dan lantas beristirahat di sana. Namun di tengah tidurnya, Hercules kembali memimpikan kematian keluarganya yang menyebabkan ia diusir dari Athena. Hercules pun terbangun, kemudian ia keluar dan melihat bayangan serigala berkepala 3 yang menghantui pikirannya. Hingga datanglah Tydeus yang menenangkan Hercules dari khayalannya. Keesokan paginya, Amphiaraus yang mendengar cerita mimpi Hercules meminta Hercules harus melawan mimpinya yang menghantuinya itu sebagai penutup tugas terakhir dari para dewa agar ia bisa hidup tenang setelahnya. Kemudian para tentara Thrace kembali berlatih menyiapkan diri melawan Rhesus. Intel kerajaan Thrace pun memberikan update informasi terkait keberadaan Rhesus dan pasukannya. Dan ketika tentara Thrace dianggap sudah siap tempur,
Mereka pun berangkat untuk bertempur melawan Rhesus dan pasukannya. Nampaknya Rhesus dan pasukannya sudah bersiap menyambut kedatangan tentara Thrash. Sebelum bertempur, Rhesus meminta agar Kotis dan tentaranya untuk menyerah saja karena jumlah pasukannya lebih banyak. Dan ternyata intel kerajaan Thrash berkhianat. Ia pun berada di samping Rhesus untuk melawan pasukan Thrash. Sebelum bertempur, Hercules pun menyemangati tentara Thrash. Dan saat pasukan Rhesus mendekat, Hercules pun memberikan aba-aba dan muncullah Atalanta yang langsung memanah para pengendara kuda Rhesus. Setelahnya, regu pemanah mulai melepas anak panahnya yang menghujam lawannya. Rhesus pun meladeni dengan melepaskan anak panah api. Namun pasukan Thrash berhasil melindungi diri. Dan seketika pasukan Rhesus langsung mundur. Namun tidak untuk pimpinan mereka. Rhesus malah maju sendirian dan berniat menghajar Hercules. Namun Hercules dapat menghindar dan langsung membanting Rhesus. Setelahnya, Rhesus dijadikan tawanan perang. Dan ia pun berbicara kepada Hercules bahwa Hercules telah salah memihak. Dan meminta Hercules untuk berpikir baik-baik. Kalau Raja Kotis memang dicintai rakyatnya, kenapa ia harus membayar tentara bayaran untuk membantunya? Kemudian Raja Kotis pun mengadakan perayaan atas kemenangan mereka melawan pasukan pemberontak Rhesus. Setelah Raja Kotis mendeklarasikan wilayah yang ditaklukkan menjadi bagian kerajaan Thrash, Rhesus pun membalas perkataan Raja Kotis. Hercules pun penasaran melihat Ergenia tambah kasihan kepada Rhesus. Ia pun lantas bertanya apa yang sebenarnya disembunyikan selama ini. Dan betapa terkejutnya Hercules mendengar jawaban dari Ergenia. Ternyata sebelumnya suami Ergenia lah yang menjadi raja. Namun ia diracun oleh Koltis yang menginginkan posisinya. Hingga panglima perang Rhesus pun melawan yang mengakibatkan pecahnya perang sipil. Ergenia terpaksa tunduk pada ayahnya karena Koltis mengancam akan mengeksekusi anak Ergenia jika ia melawan. Mendengar jawaban tersebut, Hercules pun lantas menemui Kotis. Ia bertanya mengapa Kotis membohonginya, dan ketegangan pun terjadi di sana. Setelahnya, Hercules pun berniat memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun Autolycus menolak ikut dan ia pun pergi meninggalkan Hercules. Di malam harinya mereka berniat untuk menyerang, namun para penjaga raja berhasil mengepung dan lantas menangkap Hercules dan Ergenia yang sudah bersekongkol. Mereka pun ditahan di penjara kerajaan. Hercules pun melihat 3 serigala yang selama ini menghantui dirinya atas kematian keluarganya. Ternyata serigala itu adalah peliharaan Raja Eurystheus, Raja Athena yang kini telah beraliansi dengan Raja Kotis yang berambisi menguasai seluruh wilayah di Yunani. Dan serigala itulah yang telah menghabisi nyawa keluarga Hercules. Eurystheus melakukannya karena ia menganggap Hercules akan mengancam posisinya sebagai raja, karena Hercules sangat dipuja oleh rakyat Athena. Dan saat Ergenia akan dieksekusi, Hercules pun mengeluarkan kekuatannya dan berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Dan ia pun bertarung dengan 3 serigala yang membunuh keluarganya. Walaupun sempat kewalahan, Hercules mampu membunuh 3 serigala peliharaan Raja Eurystheus. Dan setelahnya, mereka melawan para penjaga. Hercules pun mengejar Eurystheus dan berhasil memojokkannya. Kemudian, tanpa basa-basi, Hercules menusukkan pedang ke jantung Eurystheus. Namun mereka sudah ditunggu oleh Raja Kotis dan pasukannya. Ia menawan putri Ergenia agar Hercules menyerah. Hingga datanglah Autolycus yang tadi pergi meninggalkan Hercules, yang langsung membunuh 1 pasukan Thrash dan berhasil membuat putra Ergenia itu berhasil lolos. Tydeus pun berusaha melindungi putra Ergenia itu dari serangan pemanah. Namun ia harus tewas setelah tubuhnya ditembus anak panah pasukan Thrash. Hingga Hercules menjatuhkan patung Dewa Hera yang membuat pasukan Thrash ketar-ketir dan membuat raja mereka terhantam runtuhan patung tersebut dan akhirnya tewas. Setelahnya pasukan Thrash pun tunduk dan menyerukan nama Hercules dan film pun tamat.
Terima kasih telah menonton Sinema Akhir Pekan. Jangan lupa subscribe ya. Dan sampai bertemu di rangkuman film berikutnya.